Terima kasih atas kesempatan dari teman-teman wartawan. Selamat siang, sudah datang berkunjung ke Dinas Pendidikan. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya perlu jelaskan. Ada sebagian orang yang mungkin mencari saya punya kesalahan atau apa, terserah seperti itu, tapi mereka bilang saya terima uang. Jadi saya bilang, terima uang seperti apa? Masing-masing guru kan terima ke rekening masing-masing. Dana cair masuk ke rekening masing-masing. Tugas saya sebagai operator, kalau bilang saya ada pungli, uangnya masuk ke rekening masing-masing, kenapa saya ada pungli di mana? Nah, itu yang saya juga bingung sampai di situ. Oh ya, siap. Bapak merasa tidak pernah menerima uang ya? Begitu ya? Ya. Terus Pemutih. SD Bimoti itu kan 2019 dana terima. Benar. Terus 2020 tidak terima. Ya. Terus SK kementerian itu ada. Baik, saya sebagai operator, apa yang muncul di aplikasi itu yang saya usulkan. Sedangkan SD Bonmuti awalnya ada di dalam aplikasi, selanjutnya tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Tapi Perlu saya jelaskan, di dalam aplikasi tunjangan itu, saya sebagai operator tidak punya kewenangan atau link untuk menambahkan baik itu sekolah ataupun per orang. Maksudnya guru. Saya tidak punya kewenangan di situ, dalam artian aplikasi sudah muncul seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari referensi di entah itu kabupaten terdekat atau apa, kita semua sama. Kita tidak punya link untuk menambahkan sekolah untuk masuk dalam kategori khusus. Kemudian untuk mengeluarkan juga tidak bisa. Dia akan muncul di situ. Dibuktikan dengan info GTK. Setiap guru, baik itu sertifikasi dan tunjangan khusus, itu mereka punya data valid melalui Dapodik sekolah. Jadi ada juga guru dengan kepala sekolah punya masalah di sekolah, mereka libatkan kami dinas. Contoh, si A mengajar 24 jam, tetapi di Dapodik sekolah tidak ada jam mengajar, 0, sedangkan bukti fisik setiap hari dia mengajar. Itu maka dia punya data tidak muncul ke aplikasi tunjangan. Kalau muncul juga berarti itu dia tidak valid, maka perbaikinya di operator sekolah masing-masing. Jadi, semua dikembalikan ke operator sekolah. Izin potong. Kasus yang terjadi di SD Bonmuti itu SK Kementerian itu diterbitkan per 1 Juni 2021. Tapi sampai hari ini mereka tidak diberikan TKG itu. Pertanyaannya, kalau ada SK Kementerian itu berarti kan dananya kan sudah cair. Lalu uang itu dikemanakan? Selama ini uang itu dikemanakan semua. Kan gini Bapak, ada pertanyaan dari mereka. Bapak mengatakan bahwa mereka tidak menerima. Padahal sebenarnya SK-nya ada. Kenapa Bapak tidak mengatakan ada SK Kementerian tersebut? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Perlu saya jelaskan, SK Kementerian ada, tetapi di aplikasi tidak muncul. Nah, hal-hal seperti itu saya sudah pernah sampaikan ke Kementerian pada saat rakor. Pak, ini kita punya banyak sekolah yang belum masuk dalam aplikasi. Oh ya Pak, nanti kita lihat lagi sampai sekarang. Artinya bukan saya mau menolak, tapi yang kenyataan di aplikasi seperti itu. Sebentar teman-teman bisa seperti yang tadi bilang, bisa ngecek. Mungkin ada kenalan di kabupaten kota lain yang mendapatkan dana tunjangan khusus, bisa mengecek juga apakah yang saya sampaikan sudah sesuai atau tidak. Karena itu yang tadi saya bilang Bonmuti, pertanyaan dari Bapak, Bonmuti di SK ada, tapi di saya punya aplikasi tidak muncul. Saya tidak punya kewenangan untuk menginput nama sekolah dan tidak punya link untuk menginput nama sekolah atau nama. Bapak sendiri bertugas sebagai apa? Operator Saya atau sebagai kepala operator. dinas? Saya sebagai operator. Operator. Saya operator.
tugas Bapak ini mengupload data ke kementerian atau dari kementerian yang upload ke data Bapak? Saya jelaskan dari awal. Data awal. Enggak, maksudnya dari kementerian yang upload ke data Bapak atau Bapak yang upload ke data kementerian? Dari kementerian yang upload ke saya. Oh iya. Dari kementerian yang upload ke saya. Nah, kalau contoh model seperti SD Bonmuti itu, Ya. SK-nya keluar, dananya itu keluar atau tidak? Dananya itu keluar ke pemerintah Kabupaten Kupang atau SK-nya saja yang keluar dari kementerian? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga Bapak. Terima kasih. SK itu sudah terbit dari kementerian, terus uangnya itu gelondongan. Jadi saya tidak tahu itu Bonmuti punya ada di situ tidak, tapi di aplikasi kan Bonmuti tidak muncul. Berarti Bapak kan memverifikasi. Ya, saya verifikasi. Oke. Verifikasi barang yang ada ya di dalam aplikasi. Pertanyaan kan itu ada kaitannya dengan tadi yang ditanyakan gelondongan uang itu kan nanti diverifikasi lewat operator. Kalau saya gelondongan uang saya tidak urus, Ya. saya urus ini. Ya, ya. Jadi, oke, Bapak kan Bapak bagian verifikasi. Ini kenapa kami tanyakan? Itu kan ada kaitan dengan ini kan dia bukan 1 tahun ini. Dia proyek ini bukan proyek, saya namakan dana bantuan ini kan bertahun-tahun. Bisa saja kalau saya yang operator saya nakal satu soal kasih bedoi, beta soal kasih urus administrasi dengan benar kan bisa saja seperti itu. Hal-hal seperti itu kita punya guru sekarang sudah pintar Bapak. Sudah pintar ya. Sudah pintar. Karena saya berterima kasih karena kita guru sudah menggunakan teknologi yang ada. Dulu banyak yang mengeluh tidak tahu laptop. Sekarang mereka cukup cek data pribadi, data guru melalui HP sudah bisa. Jadi hal-hal seperti itu kita punya guru punya pikiran sangat keras soal tunjangan-tunjangan itu. Siap. Jadi kita tidak bisa seperti tadi Bapak bilang harus Ada verifikasi. tidak yang tadi Bapak bilang. Karena Saya nakal ya begitu. Karena yang kan seperti Bapak begini, bilang tadi, ya. kami menulis ini kan kami punya data. Siap. Ada guru-guru yang menyatakan mereka menyerahkan uang ke Bapak. Tidak. Oh ya, itu kan versi Bapak, ini versi kami. Kan begitu. Siap. Ya Bapak kan punya hak untuk Bapak untuk lapor ke kami juga, Bapak punya hak untuk lapor kami di polisi kan kami menulis Bapak menerima uang dari guru-guru yang Hal-hal seperti itu Bapak kita ada pimpinan. Oh, siap. Yang nanti sampaikan. Siap. Tapi sejauh ini tidak ada. Artinya gini, kita mau Konfirmasi itu. konfirmasi bahwa ketika SK itu keluar dari kementerian berarti sudah dengan dananya juga sudah keluar sudah cair dari kementerian kan? Kita Yang Bapak bilang gelondongan tadi itu. Kan sebenarnya tidak gelondongan. Jumlah total tenaga honorer berapa, tenaga ASN berapa, kan sudah bisa tahu, sudah bisa ketahuan. Kan satu kali gaji kalau ASN, ya toh. Nah, kalau honorer itu kan mereka pukul rata semua 1,5 juta. Kan kita bisa tahu jumlah totalnya berapa. Tahun kemarin misalkan tahun 2019 berapa yang diterima oleh sekolah tersebut. Ada perubahan data di 2021 atau tidak? Kalau tidak ada berarti totalnya masih tetap sama. Kan seperti itu. Jadi Ya, toh? itu jadi kami izin teman-teman wartawan, terima kasih pertanyaan saya senang ini karena ada beberapa guru atau operator yang nakal. Contoh, saya operator nakal di sekolah, operator Dapodik yang tadi saya bicarakan. Guru si adik ada mengajar aktif 24 jam. Tetapi di Dapodik secara online yang dikirim sinkron kirim ke kementerian jamnya 0. Jamnya 0. Okay. Jadi otomatis sebenarnya dia bisa dapat, akhirnya dia tidak dapat. Jadi kalau untuk itu kita wartawan sudah cukup lama juga. Jadi kita Siap. sudah konfirmasi kepada operator sekolah dan perubahan data itu tidak ada. Seperti itu Bapak Okto. jadi ada masalah juga kan mereka kepala sekolah datang ke sini kan koordinasi dengan Bapak. Benar. Kan koordinasi dengan Bapak. Karena Bapak pun nama sekolah tidak muncul di aplikasi, saya mau bikin bagaimana? Nah sekarang SK-nya ada. Kemarin kan Itu Pak kementerian, kepala ya. sekolah itu konfirmasi ke Bapak bilang SK-nya tidak ada. Begitu. Sekarang di hadapan kami yang wartawan Bapak bilang SK ini ada SK versi Bapak. SK Iya. kementerian atau SK ini SK hak tunjangan? kementerian ya. Kalau SK kementerian ada karena dia tuh dari tahun. Nah kenapa Bapak tidak menyampaikan kepada beliau? Kan seperti itu. Alasannya apa Bapak tidak menyampaikan kepada beliau? Saya tidak. Coba Pak Okto jawab dulu. Yang masalah SK-nya ini dulu.
Hari pertama beliau kan datang, saya coba pakai info GTK. Di saat mau unduh aplikasi tidak bisa membuka untuk cek info GTK. Siap. Itu hari pertama loh Bapak. Siap. Hari pertama, oke. Pertama. Nah, hari kedua dia datang bawa info GTK. Saya juga coba berusaha untuk tarik info GTK. Siap. Selang 5 menit saya tarik info GTK, dia juga datang bawa info GTK. Siap. Saya sudah cetak dia punya rangkap tiga, saya bawa info GTK. Kemudian ini saya juga ada bawa ini. Coba lihat. Siap. Di dalam situ ada masuk dalam kategori sangat tertinggi atau tidak. Siap. Dia bilang tidak. Nah itu kita mau bagaimana? Artinya gini, info GTK itu kan Bapak bisa perbaiki kalau ada kesalahan dan lain sebagainya, supaya dana dari kementerian ini bisa disalurkan, karena itu hak mereka Bapak. Izin Bapak. Ya toh? Izin Bapak, info GTK. Info GTK itu sesuai apa juknis. Yang Bapak ini, Bapak coba Informasi guru, ini. tenaga, Ya. pendidikan. Supaya publik tahu toh. Ya. Jadi itu diperbaiki bukan dari operator dinas, diperbaiki dari operator sekolah masing-masing. Oke. Kemudian hasil perbaikan itu dikirim sinkron ke kementerian, nanti hasilnya akan dikirim ke saya. Jadi bukan saya perbaiki. Data dari kementerian, oh ini si A sudah berhak, si B sudah berhak, si A belum berhak. Data Jadi gini, belum valid. info GTK itu kita tinggalkan dulu. Kemarin Bapak mengatakan kepada beliau bahwa tidak ada SK, tidak masuk. Desa ini tidak masuk desa tertinggal. Padahal di dalam SK kementerian Saya pakai itu, data BPMPD. Ada satu data saya sandingkan kemarin, saya coba mari Bapak kita. Bapak sebagai operator harusnya jeli, karena ini menyangkut hak seseorang. Seseorang. Ya. Apalagi Bapak ini bukan seorang tenaga kontrak, Bapak ini ASN. ASN itu harus bekerja profesional. Negara bayar Bapak untuk bekerja profesional. Seperti itu. Baik. Bapak pengetegasan masih ada? Masih ada? Mungkin ini untuk dana TKI ini setiap tahun berapa Pak yang masuk ke sini? Pagudana itu dilihat dari penyerapan. Penyerapan berapa itu yang dilaporkan ke DJPK, Kementerian Pendidikan. Kemudian selanjutnya mereka hitung. Mereka punya hitungan seperti apa saya juga tidak tahu. Mereka kirim lagi untuk tahun berikutnya. Satu hal lagi Bapak, kami juga menerima banyak masukan, banyak pengeluhan dari beberapa kepala sekolah dan guru-guru. Itu mengatakan mereka mengantar uang ke rumah Bapak, ke kos-kosan Bapak gitu. Karena ketika uang TKG ini, kebetulan kita ketemu Bapak, kita konfirmasi langsung, tidak salah toh? Ya. Nah, uang TKG ini kan terima seperti yang saya bilang tadi, kalau ASN dia 1 kali gaji, tenaga honorer dia 1,5 juta. Nah itu kalau cair itu berapa bulan sekali? Per 6 bulan, 3 bulan. 6 bulan, 6 bulan. Kok Ada Bapak? 3 bulan, 6 bulan ini. 3 bulan. Nah itu kata mereka tuh cairnya per semester, per 6 bulan. Dan itu 1 kali gaji dipotong, mereka antar ke rumah Bapak. Apakah benar seperti itu? Tidak benar. Oh, siap. Tapi kami menulis karena kami juga mereka tuh narasumber. Kita minta izin, kita menulis. Nanti mau apa? Silakan Bapak. Ya. Karena kita bukan menulis berdasarkan opini Bapak, kita menulis berdasarkan narasumber. Ya. Mungkin tambahan satu lagi. Khusus untuk Kabupaten Kupang ini ada berapa desa Pak yang terima TKG? TKG Kalau soalnya lihat data, soalnya bisa kok Bapak? tidak hafal. Oh ya, siap. Kita punya tuh. Oke, siap. Siap. Kemarin ada media yang nulis Bapak dana yang mengendap di rekening Pemkap itu 7M. 7M katanya. Salah. Bapak Tanggal 4 Desember. bikin statement bilang ada. Tetapi di guru-guru dengan kapal seluruh kenapa mengatakan tidak ada? Apa maksudnya Bapak mengatakan tidak ada, tapi di bupati di media Bapak bilang ada? Kan seperti itu toh? Baik.